itu kan kakak bilang jawabannya agak sedikit main-mainnya. Jawaban seperti apa sih yang diberikan itu? Sebentar ya. Jadi insya Allah apa yang kami sampaikan atau klien kami sampaikan, kami memiliki alat buktinya gitu loh ya. Bukan aspun asal bunyi, asal ngomong. Itu tadi makanya saya bilang untuk ART yang pernah bekerja ya, kalau memang tidak mempunyai bukti apa ya, kasihan lah gitu loh. Jangan kasihan sama klien kami Mbak Irin, kasihan sama diri kalian sendiri. Ketika kalian tidak bisa membuktikan, maka akan ada hak hukum yang mungkin saja akan digunakan oleh klien kami, yaitu melaporkan kalian. Saya buktikan di mana? Ya. Boleh Dibaca. Boleh bacain aja. Selamat pagi. Bacain boleh. Bacain aja, Pak. Privasi. Oke, Bacain. Selamat pagi Ibu. Untuk ART Herawati, saya pantau cara kerjanya nggak sesuai standar pekerja di rumah saya. Ini dari Mbak Erin Iya. kepada pihak Pihak tidak pihak Jadi penyalur. saya minta tolong carikan penggantinya ya Ibu. Tolong carikan, pokoknya yang disiplin dan bertanggung jawab. Ditunggu ya Ibu, terima kasih. Pagi Ibu, terus ya pokoknya banyak nih chatnya. Tanggal berapa tuh? Dari tanggal 9 April, 1 April ya. 1 April. Dari tanggal 1 April saya udah komplain. Dari 1 April, 9 April, terus 11 April. Pokoknya saya tanya terus tuh. Jawabannya mereka dia bilang katanya yang pada akhirnya kan pihak penyalur atau Mbak Nia ini ya nih, tidak mengganti kan? Dia ngomong akhirnya tanggal 11 April dia bilang, pagi Ibu kan saya udah bilang nih saya minta cari penggantinya. Terus dia bilang gini, pagi Ibu, Bu, maaf Hera bilang dia udah nyaman kerja di rumah Ibu. Nah, catat ya, garis bawah. Ini kami dapat buktikan. Ya. Dari pihak penyalur ya menyampaikan kepada klien kami bahwa ART yang sekarang lapor polisi katanya diginiin, digituin, dianiaya oleh klien kami menyatakan, Bu maaf, Hera bilang dia udah nyaman kerja di Ibu. Coba deh bayangkan ya. Terus saya bilang, tapi kerjanya nggak tertib, jadi saya minta tolong aja lah diganti, saya bilang gitu. Ibu tetap pada sikapnya mohon diganti kan? Ya. Tapi disikapi belum juga diganti terbukti sampai dengan detik saat ini. Kayaknya dengan sengaja nggak serius. Nih akhirnya kan saya udah tuh minta kontak untuk ini kan, tapi apa dia belum dikasih juga. Jadi gini teman-teman, hukum pun ada namanya logika hukum. Iya. Ketika itu terjadi sebuah peristiwa yang konon katanya, tapi di balik itu juga ada kontradiktif ya, yang dinyatakan melalui penyaluran sendiri bahwa yang bersangkutan merasa nyaman, logikanya gitu. Logika hukum pun menyangkut logika gitu. Nah, saya ingin memperjelas lagi tentang media sosial yang notabene nanti kami dalam katakanlah bila melakukan upaya hukum akan meminta kepada pihak penyidik untuk apakah benar ini akunnya Nia Damanik ini gitu. Yang pada intinya di sini sangat jelas ya, terang benderang gitu. Telah terjadi gitu. Penganiayaan. Ya. Telah terjadi penganiayaan. Ya. Pelaku penganiayaan mantan istri. Ini jelas. Jelas gitu. Padahal proses hukum sendiri katakanlah klien kami sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya akan menjalani itu. Bila memang benar ada laporan, tentunya klien kami pun ketika ada panggilan akan menjalani itu, gitu. Tentunya pasti akan hadir, gitu. Tapi ini proses masih berlangsung, terkesan sudah menjustifikasi, terkesan sudah menghakimi bahwa klien kami adalah pelaku penganiayaan. Dan itu membuat opini publik yang negatif terhadap klien kami. Somasi kapan mau dilayangkan ke yayasan itu? Segera. Ke yayasan atau ke pribadi? Ke yayasan. Ya, yayasan dan pribadi. Yayasan notabene akun ini nanti akan kami laporkan. Akun ini. Sampai kapan somasinya? Sampai kapan somasinya? Kapan? Iya, kapan akan dilakukan dan sampai kapan batas somasinya? Ada batas Batas somasinya. Kami dalam waktu dekat. Ada kemungkinan beberapa hari lah. Kan baru hari ini kami resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh klien kami Mbak Segera. Erin. Maka kami akan analisa, kami akan kaji siapa-siapa saja, alat buktinya apa saja yang mungkin dapat kami lakukan upaya hukum. Kayaknya Pak Haji kan udah mengakui bahwa dianya Pak Haji itu yang menggaji para ART nih. Sebelumnya sempat mengeluhkan
kinerja KRT ke Pak Haji nggak sih selaku yang Saya nggak tahu. membayar? Saya nggak Aji itu tahu. siapa ya? Pak Andre, Pak Andre. Pak Haji. Nanti dulu saya nggak ada komunikasi. Enggak, Mbak Erin, tapi selain Lah, memang kaitannya apa sama Pak Karena Pak Pak Andre Andre itu merasa masih mengaku membiayai. bahwa dia yang menggaji ART. masih membiayai gaji-gaji ART. Iya. sehingga apa kaitannya dengan persoalan Ya, ini? mungkin ada komunikasi dari Mbak Erin ke Pak Andre gitu kalau ini ART yang digaji bermasalah loh dan segala macam. Karena kan ini kan mempengaruhi anak-anak juga ya. Nah, berarti nggak ada komunikasi berarti. Saya nggak ada komunikasi sama sekali. Mbak Erin, selain handphone ada lagi nggak yang ditahan? Gaji atau KTP? Katanya kan dia bilang KTP masih di. Jadi tolong Mbak, tadi sudah diutarakan oleh Pak Sunan maupun dengan klien kami, tidak ada istilah yang ditahan. Betul. Tidak Bahkan ada istilah. baju pun dipersilahkan diambil. Itu kan semua Tidak ditinggal. dihalang-halangi. Tinggal. Kan ditinggal. Berarti Beda gaji- dong. Kalau ditahan itu dia minta kita nggak kasih, Ah. itu namanya ditahan. Tapi kalau barang yang dia tinggal karena dia kabur, masa iya dia sekarang di luar bilangnya ditahan? Berarti Ayo, gaji mau udah besok, full semua mau ya? malam ini datang silahkan. Ya, Silakan kita aja. bikin tanda terima. Gitu loh. Jadi jangan membuat drama cerita yang inilah gitu loh. Berarti gaji udah beres semua ya kalau untuk urusan yang udah keluar. Nah, saya nggak tahu. Loh, gaji kan tadi ada Gaji. pertanyaan bukan dari mantan klien kami kan katanya yang menggaji. Ya Ya. silakan ditanyakan. Tapi Kak Erin mengetahui nggak gaji per bulan itu berapa? Oh ya tahu. Berapa? Tahu. 3 juta per bulan. Kak, tapi sampai sorry Bang, sampai akhirnya nama mantan juga terseret gitu. Saya nggak ikut-ikutan Yang karena menyeret bukan itu saya yang siapa? nyeret-nyeret. Yang nyeret siapa? Saya bukan saya nyeret-nyeret. Kayak- Nah, ini kan kemarin sebelumnya kan ada laporan jangan ke bawa-bawa Polres nama. Jaksel. Laporan di Polres Itu Nah, gimana? itu ngelaporin akunnya aja apa ngelaporin yang si itu juga? Melaporkan ART juga? akunnya pihak penyalur dan ART-nya. Nah, berarti nggak ada kata damai kan Kak? Mungkin ini kan sudah ada yang sempat resign, artinya kan yang ada beberapa resign yang speak up merasa mungkin KTP-nya ditahan segala macam, itu karena mereka kabur atau seperti apa sih Mbak Erin? Saya nggak tahu. Saya soalnya yang simpen-simpen KTP itu security di rumah, bukan saya yang. Jadi gini loh teman-teman, saya perlu lagi memperjelas dan mempertegas bahwa klien kami Bu Erin tidak pernah menyeret atau diseret siapapun itu. Ini kan jelas di sini. Yang mengaitkan ke media sosial itu siapa? Yang menyebut mantan daripada klien kami juga kan bukan pihak kami. Bukan klien kami. Iya. Saya nggak. Jadi jelas gitu loh. Yang ingin dalam tanda petik terkesan ini dipublikasikan, terkesan ini dihidangkan kepada publik. Yang mau pansos siapa kan gitu. Nah, siapa? Bukan klien kami, ini sangat jelas ya. Ya sama Ini itu. jelas benar loh di sini, gitu loh. Dan pihak mantan juga Mantan mengatakan istrinya Andre Taulani, ya kan? Ya artinya tidak ada sedikit pun klien kami mengarah kepada yang disebutkan tadi oleh rekan-rekan. Nama yang disebutkan tadi oleh rekan-rekan, tidak ada yang diseret-seret oleh klien kami. Namanya dapat dibuktikan dengan ini ya, jelas siapa yang mengupload itu. Oke, dan sekali lagi saya tegaskan ya, saya pastikan bahwa tidak ada yang menahan, ya, terutama klien kami tidak pernah menahan baik itu baju, baik itu gaji, baik itu KTP, baik itu handphone, ya, silahkan, ya, pada saat jam bertamu yang baik sesuai dengan aturan RT RW mau datang, nanti kami terima. Ya, kami akan buat tanda terima. Jadi jangan membuat cerita drama kayak seolah-olah ditahan. Kayak jangan membangun framing seolah-olah klien kami itu seorang ibu rumah tangga yang jahat gitu loh. Ya, Publik udah sangat jelek kepada kita nggak tahu. Saya juga nggak mau menuduh siapa ada di belakang ini, tidak. Tapi kalau polanya, saya kan orang yang sudah biasa lah ya melihat pola-pola peristiwa kejadian, ya. Ada orang mungkin di belakangnya nggak suka, ada orang yang sengaja memang melemparkan isu untuk menjatuhkan nama baik dan kredibilitas klien kami, ya itu juga hati-hati. Saya nyatakan dengan keras, dengan tegas, hati-hati. Karena drama ini menurut kami selaku orang hukum ini nggak masuk akal gitu loh. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Bilangnya ditahan, lah orang dia kabur kok dari rumah. Dia ninggalin barangnya. Ditahan itu ketika klien kami mendapatkan somasi dari pemilik barang. Itu namanya ditahan. Ini kan faktanya, Ibu pernah nggak dapat somasi dari ART bahwa
Bu, tolong saya minta barang saya tolong kembalikan. Ada tidak? Nah, jadi kalian ini ya dalam peristiwa ini juga mendapatkan edukasi hukum nih, masyarakat netizen mendapatkan edukasi hukum nih dari peristiwa ini. Bahwa apa yang disampaikan itu secara hukum itu tidak dapat dibuktikan. Dibilang tadi ditahan ini itu barangnya. Faktanya nggak ada yang nahan. Faktanya sampai detik ini klien kami belum pernah mendapatkan somasi terkait dengan barang-barang yang katanya ditahan. Gitu loh. Jadi kami juga menghimbau ya kepada siapapun orangnya. Gitu loh. Supaya tidak langsung cepat, jangan mau jadi orang bodoh yang nggak ngerti gitu, langsung tiba-tiba berpikir wah ini jahat sekali klien kami gitu. Nah, kami harapkan dengan apa yang kami sudah klarifikasikan hari ini, ya tentunya masyarakat yang pinter, netizen yang pinter juga dapat berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh pihak sebelah itu ternyata nggak bener ya, ternyata nggak bisa dibuktikan ya, ternyata yang orang selama ini diam, yang dianggap jahat itu malah bisa membuktikan versinya terbalik, gitu loh.